Sahabat kece, setelah absen pada tes kesehatan pekan lalu karena sedang berada di Sragen, Jawa Tengah, tim ganda putra pelatnas akhirnya menjalani tes kesehatan pada Kamis 15 April. Tes kesehatan digelar di markas PBSI, Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak berbeda dengan tes pada sektor lain, tim ganda putra juga harus melewati rangkaian tes, seperti pemeriksaan darah, elektrolit, fungsi hati, ginjal, ronsen toraks, frekuensi nadi, tensi, saturasi oksigen, THT, mata, EKG, visus, postur gizi, dan lain sebagainya. Pemain ganda putra muda, Leo Rolikarnando, mengaku sangat senang melakukan tes kesehatan ini. Minggu lalu kami tidak bisa ikut tes karena sedang berada di Sragen. Akhirnya diputuskan tesnya hari ini. Lumayan banyak juga ternyata itemnya, ujar Leo kepada tim humas dan media PP PBSI. Saya senang ada tes ini karena bisa melihat kondisi kesehatan dan kebugaran saya seperti apa. Tahun-tahun sebelumnya tidak sekomplit ini tesnya. Ini terobosan yang sangat positif dari para pengurus yang baru. Lanjutnya, dari hasil tes kesehatan tadi, atlet kelahiran Klaten 21 Juli 2001 ini mengaku baru mengetahui kondisi matanya yang kurang bagus. Tadi di tes mata, saya baru tahu kalau saya ada minus. Lumayan banyak huruf yang tidak terlihat. Kedepan, saya mau konsultasi dengan dokter bagaimana untuk mengatasi hal ini, ungkap Leo. Tapi yang paling aku takutkan dari semua itu pas ambil darah. Dari kecil memang takut jarum suntik. Serem banget. Untungnya tadi tidak terjadi apa-apa, kata Leo lagi. Leo berharap seluruh hasil tes kesehatannya baik dan tidak ada masalah agar bisa fokus mengejar target peringkat 20 dunia tahun ini. Sehari setelahnya, tim tunggal putra utama mendapat panggilan dari dokter gizi baru pelatnas PBSI, Dr. Fatin Lee dan Dr. Paulina Toding pada hari Jumat 16 April. Bertempat di ruang rapat pelatnas Cipayung, Jakarta Timur. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk saling berkonsultasi terkait pemenuhan gizi dan nutrisi para atlet. Jonathan Christie dan kawan-kawan terlihat antusias di sesi ini. Banyak pertanyaan dan permintaan mereka utarakan kepada dua ahli gizi ini. Tujuan dari pemanggilan dan pengumpulan ini sebenarnya untuk memberikan edukasi bagaimana sih makan yang sesuai untuk atlet, karena kan kebutuhan kalori atlet itu berbeda dengan yang non-atlet, kata Dr. Fatin Lee. Terus kemudian komposisinya juga berbeda, supaya mereka bisa dapat hasil yang baik. Sebagai ahli gizi yang baru bertugas di pelatnas PBSI, Fatin Lee dan Paulina menganggap konsultasi seperti ini juga menjadi bagian observasi dan mendengar masukan-masukan dari atlet agar asupan gizi bisa tercukupi. Jadi memang saat ini kami masih terus melakukan evaluasi dan observasi secara menyeluruh. Yang agak kami ubah sedikit dari pola makan di pelatnas adalah mereka kebutuhan makannya besar, tapi ternyata ada beberapa atlet yang tidak bisa langsung makan sekaligus dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, frekuensi makannya kami sebar agar kalorinya tetap kita dapat, tapi porsinya menjadi kecil-kecil. Selain itu, intinya kita mau tahu dari pihak atlet apa aja masukannya, karena selama ini kan yang menjalani mereka. Ketika mereka ada permintaan, selama asupan gizinya bagus, kami akan akomodir, timpal Paulina. Kami juga mau tahu, dengan menu dan komposisi yang sekarang kita berikan ini bagaimana pengaruhnya di lapangan. Tadi ada atlet yang mengatakan kalau sekarang daya tahan lebih bagus dan kuat, kata Paulina lagi. Dengan kegiatan ini, ahli gizi berharap para atlet bisa mengatur makan tanpa mengalami tekanan.